Hola, Om Swastiastu dan salam kebajikan untuk kita semua. Dan semoga kawan semuanya selalu mendapatkan hari yang cerah dan diberi rezeki yang melimpah. So, kali ini Mimin akan membawakan narasi film yang berjudul Gone with Hero Bladesman dan bercerita tentang seorang pendekar bertopeng yang berusaha menumpas tirani seorang hakim licik yang telah menjebaknya di masa lalu. Penasaran dengan kisah serunya? Yuk kita mulai intronya. Let's check it out. Awal scene dimulai pada saat seorang pendekar pedang bertopeng bernama Bladesman membantai satu keluarga hakim yang tidak bersalah dan hanya menyisakan putrinya yang masih kecil. Dan hal itu pun terjadi akibat jebakan seorang hakim jahat bernama Wancang yang sengaja menyebar informasi palsu di tengah masyarakat untuk memancing Bladesman untuk keluar. Dan ketika Bladesman sadar bahwa dia telah membunuh orang yang tidak bersalah, dia pun marah dan mulai menghabisi para anak buah Wancang satu persatu. Dan ketika para anak buah Wancang telah tumbang, tiba-tiba Wancang melemparkan putri sang hakim pada Bladesman sebagai pengalih perhatian dan berhasil ditangkap oleh Bladesman dan diamankannya. Kemudian, Bladesman yang marah langsung maju menyerang Wancang akibat perbuatannya itu. Namun, tubuh Bladesman yang sudah lelah akibat luka pertarungan sebelumnya membuat duel itu berakhir imbang dan memaksa Bladesman kabur dan membawa putri sang hakim yang dibunuhnya. 14 tahun kemudian, Bladesman diceritakan telah mengasingkan diri dan dikenal sebagai Tuan Huo yang berprofesi sebagai seorang tabib. Sedangkan anak sang hakim yang bernama Sun Yan telah kehilangan ingatan masa kecilnya dan menjadi buta sejak kejadian 14 tahun yang lalu dan dirawat Tuan Huo hingga menjadi dewasa. Dan kemudian, saat Sun Yan sedang memeriksa keadaan seorang pasien wanita yang perutnya membesar seperti orang hamil, dia pun merasa curiga bahwa itu bukan ciri-ciri kehamilan. Hal itu pun disampaikan kepada Tuan Huo yang memeriksa wanita itu dan langsung memvonis bahwa ada sesuatu hewan di dalam perutnya. Dan setelahnya, Tuan Huo pun langsung mengoperasi perut wanita itu hingga menemukan seekor cacing pita raksasa yang bersarang dalam lambungnya. Dan setelah menginterogasi sang wanita, Tuan Huo pun menjadi paham bahwa ini semua adalah akibat dari hewan Tai Dragon yang tidak sengaja menghinggapi wanita itu ketika berpapasan dengan orang asing beberapa waktu yang lalu hingga menyebabkan cacing pita di tubuh si wanita berubah menjadi raksasa. Dan di sisi lain, hewan Tai Dragon ini juga merupakan hewan yang dicari oleh Tuan Huo untuk menyembuhkan mata Sun Yan yang telah buta. Tak lama setelah itu, tibalah seorang prajurit pemerintahan bernama Zhang Fan yang hampir setiap hari melukai jarinya sendiri agar dapat bertemu dengan Sun Yan yang disukainya di kedai obat milik Tuan Huo. Dan ketika itu, saat Tuan Huo masih sibuk memeriksa dokumen tentang Tai Dragon, tiba-tiba datanglah Yun Fan si murid kecil yang menawarinya seiris tahu busuk yang dibawanya. Namun sejurus kemudian, Yun Fan pun berperilaku aneh dan seketika terbujur kaku dengan mulut berbusa. Dan seketika itu, Zhang Fan yang juga melihat kejadian itu lalu mengaitkannya dengan kasus selendang kuning misterius yang beberapa waktu ini sedang meneror para warga dan menyebabkan banyak kematian. Mendengar hal itu, Tuan Huo pun menuju ke rumah duka kota dan menemukan bahwa tidak hanya Yun Fan yang telah tewas, tapi ada banyak orang dengan diagnosa yang sama, yaitu mati akibat racun yang disinyalir disebabkan oleh si pelaku dengan meracuni sumber air di sekitar kota. Dan untuk mengatasi hal itu, Dr. Huo pun mempunyai ide gila dengan membuat Zhang Fan mabuk dan menyuruhnya mengencingi sumur yang biasa dibuat warga mengambil air. Dan saat Zhang Fan mengencingi sumur itu,
Dr. Huo pun memperlihatkannya pada para warga agar para warga merasa jijik dan tidak lagi mengambil air di dalam sumur tersebut. Pada malam harinya, terlihat si selendang kuning yang akan menaruh racun di dalam sumur tersebut. Dan saat itu, Zhang Fan pun menyamar sebagai hantu untuk menakutinya dengan harapan agar si selendang kuning mengatakan siapa otak di balik kejadian ini. Namun tanpa diduga, suara ribut-ribut mereka pun membangunkan seorang wanita yang langsung melemparnya dengan sebuah kayu dan membuat penyamaran Zhang Fan ketahuan. Dan di saat Tuan Huo tiba dan akan menangkap si selendang kuning, tiba-tiba kaki Tuan Huo ditusuk dengan pisau dan hal itu akhirnya menyebabkannya dapat melarikan diri. Dan saat orang itu kabur, tiba-tiba datanglah seseorang yang mengaku sebagai Bladesman dan ingin membunuh orang yang akan ditangkap oleh Tuan Huo. Namun, suara berisik yang ditimbulkan oleh Zhang Fan kemudian membuat para orang-orang keluar rumah hingga membuat Bladesman palsu terpaksa mengurungkan niatnya dan melarikan diri. Dan setelah itu, dikisahkan bahwa atas perintah Kaisar, Wang Chan telah mengambil alih Departemen Kehakiman yang berada di kota ini akibat kasus selendang kuning yang meledak luar biasa. Dan saat mereka membawa si pelaku yang disangka si selendang kuning untuk dapat diinterogasi dan diadili, tiba-tiba si selendang kuning pun asal menunjuk hakim yang digantikan oleh Wang Chan sebagai orang yang menyuruhnya. Dan saat mereka berdua akan dibawa ke penjara untuk dapat diinterogasi, tiba-tiba Wang Chan memberikan kode rahasia kepada si selendang kuning untuk tutup mulut dengan cara membunuh si hakim yang tidak bersalah dan kemudian melakukan bunuh diri. Scene pun berpindah pada Wang Chan yang sedang didatangi oleh Komandan Shenlong yang telah memeriksa kinerja Wang Chan selama ini dan menganggap Wang Chan telah menghambur-hamburkan uang pemerintah. Dan hal itu pun membuat Shenlong marah dan mengancam akan membunuh Wang Chan jika masih menghambur-hamburkan uang pemerintah. Wang Chan yang kesal akan sikap arogan Shenlong melepaskan kekesalannya dengan menembakkan anak panah ke udara dan tiba-tiba mengenai pantat Bladesman palsu yang mengintainya. Dan kemudian terjadilah pertarungan kecil antara Wang Chan dan Bladesman palsu hingga akhirnya efek racun di anak panah itu pun bereaksi dan membuatnya harus melarikan diri. Adegan pun berpindah pada Wang Chan yang berobat kepada Tuan Huo karena merasa ada yang aneh pada dadanya. Dan setelah memeriksanya, Tuan Huo pun memberitahunya bahwa di jantungnya telah terdapat tumor yang berumur 3 tahun dan harus segera dioperasi. Dan di saat Wang Chan akan membayar upah tabib Tuan Huo, tanpa sengaja dia pun mengetahui bahwa Sun Yan adalah seorang gadis yang buta. Scene pun berpindah pada Wang Chan yang menyamar menjadi Bladesman dan berencana untuk menjebak Shenlong. Untuk itu, dia pun menyerang rumah si selendang kuning suruhannya dahulu dan membunuh seluruh keluarganya. Hal itu dilakukannya selain untuk menjebak Shenlong, juga bertujuan untuk menghilangkan jejaknya sebagai dalang di balik peristiwa yang terjadi. Dan di saat semua orang berkumpul untuk melakukan investigasi, Tuan Huo yang telah memeriksa bekas tapak yang membunuh keluarga itu bersaksi bahwa si Bladesman yang menjadi tersangka mungkin berada di antara mereka sekarang dan memiliki jari yang pendek sebelah sesuai dengan bekas tapak di dada korban. Dan setelah memeriksa seluruh orang, segera didapatkan bahwa hanya Shenlong yang memiliki jari pendek sebelah. Dan hal ini lantaran kelicikan Wang Chan yang menggunakan sarung tangan yang dimodifnya hingga menyerupai jari Shenlong yang pendek. Tak butuh waktu lama, akhirnya Shenlong pun dihabisi, berikut dengan anak buah Wang Chan yang dianggap Wang Chan akan dapat membahayakannya di kemudian hari. Scene pun berlanjut pada Tuan Ho yang memeriksa mayat anak buah Wang Chan yang digorok oleh Wang Chan sendiri.
Dan dari penyelidikan itu, terungkaplah fakta bahwa racun yang sama ditemukan pada anus dan mulut anak buah Wang Chan sebagai tanda penggunaan racun yang terus-menerus. Untuk itu, Zhang Fan disuruh oleh Tuan Huo untuk melapor pada pemerintah pusat bahwa dalang di balik selendang kuning adalah Wang Chan si hakim jahat. Namun, di tengah perjalanan, dia pun dicegat oleh Wang Chan dan anak buahnya. Dan kemudian, Zhang Fan yang tidak bisa kungfu berakhir tragis dengan dipukuli sampai babak belur dan kemudian dibunuh Wang Chan secara brutal. Dan keesokan harinya, Sun Yan pun menemukan jasad Zhang Fan yang diketahuinya dari bau darah milik Zhang Fan yang sangat dikenalinya. Hal itu lalu membuat Sun Yan berniat membalaskan dendam pada Wang Chan dengan berpura-pura hendak melakukan pemeriksaan tubuh sebelum operasi tumor Wang Chan dilaksanakan. Namun tanpa diduga, Wang Chan rupanya mengetahui niat Sun Yan itu dan berhasil menghindari serangan Sun Yan sedemikian rupa hingga pisau yang dibawa Sun Yan tanpa sengaja menusuk dadanya sendiri hingga pingsan. Dan saat itu, Wang Chan pun hanya membiarkannya dibawa pergi oleh Tuan Huo oleh sebab dia masih membutuhkannya untuk mengoperasinya besok. Pada malam harinya, Tuan Huo pun menyiapkan pisau bedah yang telah dilumuri dengan racun ikan kembung untuk membunuh Wang Chan secara perlahan. Dan hal itu pun diketahui oleh seorang gadis yang bernama Mei Mei yang naksir pada Tuan Huo sejak lama. Keesokan harinya, Wang Chan yang cerdik menggelar proses operasinya di tengah tribun kota dan menyandra para warga kotanya. Hal ini dilakukannya agar apabila Tuan Huo gagal mengoperasinya dan mati, maka sebagai gantinya, warga kota semuanya akan dibunuhnya. Dan belum sempat Tuan Huo mengoperasi Wang Chan, tiba-tiba datanglah Bladesman palsu yang menyerang Wang Chan di tengah operasi. Dan dalam penyerangan itu, tanpa sengaja Bladesman palsu mengambil pisau bedah yang telah dilumuri racun dan mengenai telapak tangan Tuan Huo. Mei Mei yang latah secara spontan berteriak kalau Bladesman telah merusak rencana Tuan Huo untuk meracuni Wang Chan. Dan hal itu tentu saja membuat Wang Chan menjadi senang dan langsung memerintahkan anak buahnya mengganti pisau bedah dengan yang baru dan juga menyerang Bladesman palsu yang langsung tumbang seketika. Di bawah tekanan bahwa warga dan Bladesman palsu akan dibunuh, Tuan Huo pun menyelesaikan operasi itu sampai tengah malam hingga dia pun berhasil menyelamatkan warga dan juga Bladesman palsu. Dan sesampainya di rumah, ternyata di sana sudah ada Sun Yan yang menunggu Bladesman dan memutuskan untuk membunuhnya untuk balas dendam pada orang tuanya. Di saat itu, Tuan Huo pun akhirnya mengaku bahwa dia adalah Bladesman yang asli dan memberikan golok daging pada Sun Yan agar Sun Yan dapat membalaskan dendam orang tuanya. Hal itu pun tentu saja membuat gundah Sun Yan yang sangat menyayangi Tuan Huo layaknya orang tuanya sendiri. Keesokan harinya, di saat Tuan Huo terbangun, dia pun menemukan telapak tangannya telah dirawat oleh Sun Yan. Dan kemudian, Tuan Huo pun memutuskan untuk sekali lagi memakai baju Bladesman yang dia tinggalkan dahulu. Dan di sisi lain, para wanita yang dipimpin oleh Mei Mei rupanya menyamar menjadi penari dan berusaha untuk membunuh Wang Chan. Namun usaha mereka rupanya berhasil digagalkan oleh Wang Chan yang cerdik. Dan saat kekacauan akibat para wanita itu terjadi, tiba-tiba datanglah Bladesman di sana dan langsung menghabisi para pengawal Wang Chan yang sedang berjaga. Dan setelah itu, Bladesman pun akhirnya bertemu dengan Wang Chan hingga pertarungan pun tak dapat dihindari antara mereka berdua.
Bladesman dan Wang Chan yang sama-sama memiliki ilmu kungfu yang setara, kemudian beradu pukulan dan tendangan sambil memperebutkan Tai Dragon yang dapat menyembuhkan mata Sun Yan. Tak puas sampai di situ, kemudian mereka pun mulai beradu permainan pedang yang sama-sama masih beradu imbang dan tanpa menghasilkan pemenang lewat jurus-jurus pedang yang beradu sengit. Dan saat Bladesman dan Wang Chan mulai bergulat di lantai dan saling mengunci satu sama lainnya, tiba-tiba Sun Yan pun bangun dan berusaha memukul Wang Chan beberapa kali namun tidak kena, sampai akhirnya dia pun berhasil memukul kepala Wang Chan yang berguling kesakitan. Wang Chan yang kesal kemudian berlari dengan pedang yang didapatkannya hingga dia pun berhasil menusuk tubuh Bladesman. Namun, hal itu tidak dibiarkan oleh Bladesman yang menusukkan jarum akupuntur di kedua kuping Wang Chan dan kemudian menendangnya dengan telak sampai dia pun tersungkur. Dan tak berhenti sampai di situ, Bladesman pun akhirnya menghajar Wang Chan bertubi-tubi hingga dia pun akhirnya sekarat. Dan selanjutnya, adegan terakhir pun memperlihatkan Bladesman dan juga Sun Yan membawa Tai Dragon dan pergi meninggalkan kediaman Wang Chan yang telah dibuat porak-poranda. Dan film pun Mimin nyatakan berakhir. So, bagaimana tanggapan sobat film tentang narasi barusan? Semoga bisa menghibur hati dan jiwa sobat film ya. Dan sebelum Mimin pamit, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe agar Mimin terus semangat untuk upload video terbaru. Akhir kata dari Mimin, Om Swastiastu dan salam kebajikan.